Oke lanjut, kita mau langsung ke pertanyaan nomor 1 nih Bang Gil. Oke. Ini dari saya sebut, dia mau disebut kayaknya. Ini ketua pemuda kita yang jawab, yang tanya. Kenapa kalau Natal ada Santa Claus? Apa hubungan Santa Claus dengan Natal? Terus di Alkitab tuh ada nggak sih Bang Gil Santa Claus itu? Santa Claus ya. Kayaknya betul juga ya. Kalau Santa Claus itu biasanya digambarkan sebagai seorang bapak yang udah tua ya. Terus jenggotnya putih, pakai topi lancip ya kan. Terus, Warna merah gitu. Warna merah gitu. Pakaiannya warna merah. Terus kadang ada yang buncit. Terus dia bawa karung yang isinya hadiah-hadiah yang mau dikasih ke anak-anak. Nah pertanyaannya tadi ada nggak di Alkitab gitu kan ya? Iya. Nah sebenarnya teman-teman Santa Claus itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada ya? Nggak ada. Di Alkitab. Jadi teman-teman mau cari di ayat mana pasal mana itu nggak ada. Terus yang kedua Santa Claus itu nggak ada hubungannya sama Natal. Bahkan sebenarnya tidak berhubungan Nggak berhubungan sama sekali dengan Natal. Natal dalam arti konsep Natal sebenarnya yang orang Kristen yakini. Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi awal mulanya itu tahun abad ketiga tahun 280-an itu Tahun 280. ada seorang uskup itu adalah pemimpin agama Kristen waktu itu, katanya uskup itu. Namanya Nikolas. Jadi uskup ini terkenal sebagai orang yang baik, suka memberi, menolong janda-janda miskin, anak yatim piatu dia pelihara gitu ya. Terus dia suka bergaul sama anak-anak, suka ngasih hadiah. Nah awal ceritanya seperti itu gitu. Jadi akhirnya ada satu cerita juga yang saya baca bahwa dia pernah ngasih satu kantong emas untuk 3 anak perempuan yang mau dijual jadi budak seks. Terus bisa jadi waktu itu keluarganya terlilit utang sih sebenarnya. Iya. Masalah ekonomi. Jadi dia banyak melakukan kebaikan sama orang lain. Akhirnya namanya itu melegenda gitu. Sampai akhir hidupnya dia mati terus dikasih gelar santo. Oh, jadi Santo Nikolaus sebenarnya. Ya, Santo Nikolaus. Nah, santo itu artinya orang suci. Orang suci. Karena dia sudah terbukti menunjukkan kebaikan dari awal sampai akhir hidupnya. Gitu. Sebenarnya, nah kemudian ini menjadi tenar karena pada abad 11 tahun 1087 gitu. Ada ilmuwan atau peneliti yang menemukan makamnya namanya. Nah di Mesir, di Turki sekarang di Irak. Nah udah itu penemuan ini dibawa ke Italia, terus di situ jadi museum, banyak orang berziarah dari seluruh dunia. Itu istilahnya dari seluruh dunia, dan akhirnya kisah tentang Santo Nikolaus ini menyebar. Nah tapi karena terinspirasi dari kisahnya Santo Nikolaus ini, akhirnya keluar banyak dongeng. Folklore gitu ya. Jadi keluar banyak dongeng, terus ada yang berbau mistis. Contohnya nih, kalau kita lihat di film-film itu punya kekuatan magic gitu ya. Punya kekuatan magic. Kadang ada kantong ajaibnya. Terus kadang juga digambarkan Santa Claus ini atau Sinterklas dari Santo Nikolaus itu tadi. Itu dia naik gerobak, terus ditarik sama rusa terbang, terus terbang gitu. Jadi itu kan sudah dongeng ya. Terus itu mereka gambarkan sebagai peri, gitu. Jadi itulah akhirnya sampai ke kita yang sekarang. Oke. Jadi kalau saya simpulkan itu dia itu sebenarnya awalnya mungkin dari kisah nyata seorang yang dianggap suci karena berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya, dan kebetulan seorang uskup pemimpin agama Kristen pada saat itu senang bagi-bagi, gitu ya, senang memberikan kebaikan kepada teman-teman. Terkenal baik. Tahun 2000-an tuh ya, tahun 200-an ya, tahun 3. Terus abad 700 tahun kemudian ditemukan makamnya, dibikinin museum, akhirnya tenar, viral sampai sekarang kalau bahasa sekarang ini. Nah, pertanyaannya sekarang itu justru apakah kira-kira Sinterklas ini cocok nggak kita pakai? Itu justru sekarang. Betul. Pertanyaan yang lebih mendalamnya itu lebih tepatnya. Gimana kira-kira? Apakah ini cocok kita pakai? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau kita udah tahu kebenaran tentang cerita ini,
Sebaiknya enggak. Kenapa? Karena kalau kita Nat itu kan biasanya hari Natal ya. Kalau Natal itu kelahiran tentang Yesus. Betul. Tetapi kalau kita lihat tentang cerita tentang si terlepas tadi kan nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali teman-teman. Gitu. Jadi kalau kita kalau saran saya kalau misalkan kita pakai icon di perayaan Natal, mending misalkan kayak orang Majus Ya. yang bawa hadiah untuk Betul, Tuhan Yesus. betul. Mending kita itu jadi Lebih alkitabiah lah gitu ya. lebih alkitabiah dan nyambung. Nyambung. Oke. Itu ceritanya teman-teman. Jadi kita bisa ambil hikmahnya lah, Bang Jeff ya. Kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan Santo Nikolaus itu kita bisa ambil sampai dikenang sebagai orang yang dianggap suci sama teman-teman di sekitarnya, itu kita bisa ambil. Tapi alangkah baiknya ikon-ikon yang kita besarkan atau kita utarakan pada saat Natal lebih baik ke arah kelahiran Tuhan Ya, Yesus betul, sendiri biar gitu nyambung. ya, biar nyambung gitu. Sangat setuju sekali Bang Jeff. Sangat luar biasa sekali. Jadi Kenny, ketua pemuda kita mungkin sudah terjawabkan pertanyaannya ya. Ya. Kalau masih kurang jelas langsung sini aja, kita kan sering main badminton, nanti ngobrol lebih lanjut sama Bang Jeff.